Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Kita siap belajar ya. Semoga kalian sudah siap ya. Sudah menyiapkan bukunya sudah pasti. Ya, Hafta, Zikril, ya Hamzah dan Amir. Amir Hamzah ya, berdua kalian. Afan, gimana Afan? Humayya. Apa Aisyah? Pak Andi belum hafal. Kamu siapa ya? Anak baru. Kita jumpa lagi di kelas IPS ya, materi IPS. Kita sudah membahas dua bahasan ya, dua bahasan pokok tentang secara umum tentang budaya Indonesia. Nah, IPS ini beririsan dengan PPKN ya. Jadi kalau di PPKN kita mempelajari bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan-perbedaan budaya, terhadap keragaman yang ada ya. Ya, perbedaan-perbedaan tersebut harus kita kelola, harus kita jaga agar ya keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga. Jelas ya anak-anak ya? Ya. Hari ini kita ulas sebelum nanti pertemuan berikutnya insya Allah ulangan ya. Pertama tentang keragaman suku ya. Kalau sebelumnya di halaman 17, ya. Di halaman 17 kita sudah membahas beberapa keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Mulai dari ujung Pulau Sumatera ya, Hamzah. Amir, gimana Amir? Ya, mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Papua. Ya, di ujung Sumatera ada Aceh, ada suku Gayo, ya, suku Batak, sampai ke bawahnya ada suku Lampung, ya, ada suku Lampung, ya, Holid ya. Lalu di Jawa sendiri ada Jawa, Sunda, Betawi, ya. Dan ada suku Madura dan juga ada Tengger. Kalau kalian pernah ke Jawa Timur di Bromo itu ada suku Tengger ya, sampai di Kalimantan Dayak ya, sampai di Sulawesi tadi ada suku Bugis, Makassar, Toraja, suku Buton ya. Di utaranya ada suku Bolaang Mongondo ya, itu di utara ya, utara Sulawesi. Sampai ke Ambon dan Papua ya. Di Papua ada suku Dani, Biak, Hasmat ya. Nah, Pak Andi akan sedikit mengulas tentang suku-suku. Kalau tidak salah ya, ada soal di buku yang sudah kalian kerjakan, bagaimana kebudayaan itu terbentuk ya. Bagaimana kebudayaan itu terbentuk. Nah, Pak Andi mau sedikit cerita tentang suku ya, tentang suku Betawi ya. Betawi ya, siapa di sini yang suku Betawi? Zikril, Hafta, kamu dari Betawi bukan? Ya, atau Zikril? Ya, sejarah tentang suku Betawi, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa zaman kerajaan ya, itu belum ada suku Betawi. Belum ada. Ya. Belum. Kapan adanya suku Betawi? Itu ketika Belanda atau VOC ya, dulu orang Belanda itu punya usaha swasta namanya VOC. Tulisannya gimana ya? Bahasa Belanda lah. Verenigde Oost-Indisch Company. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian cek VOC seperti apa tulisannya ya. Nah, sejak VOC hadir ke Indonesia dan dimulailah zaman perbudakan, ya artinya orang negara yang dijajah rakyatnya pasti banyak mengalami perbudakan ya. Nah,
sejak zaman perbudakan itu banyak suku-suku yang diasingkan di luar wilayahnya. Misal suku Bugis dari Sulawesi Selatan dibawa ke Jawa, orang Batak dibawa ke Jawa, ya. Dari daerah lain pun suku-sukunya banyak yang dibawa ke Jawa atau dibawa lagi ke wilayah lain di Afrika, ya, atau di Amerika Selatan sana. Nah, beberapa yang dibawa ke Pulau Jawa, ya, ini mengumpul, ya, di Batavia, ya, sekarang Jakarta. Kumpul di Batavia, ya, dan di Batavia mereka bercampur dengan suku-suku lain, ya, karena jauh dari kampung halaman. Akhirnya terbentuklah budaya baru dari kebiasaan mereka yang baru dengan bergabungnya suku-suku yang lain, ya. Jadi kalau kita cek sedikit kurang, ada benarnya bahwa pernyataan suku Betawi itu sebelumnya tidak ada. Betawi terbentuk ketika suku-suku lain berkumpul di Batavia saat penjajahan Belanda. Ya. Jadi kalau kita pernah dengar ada alat musiknya itu yang digesek, itu percampuran atau adaptasi dari alat musik dari Tionghoa, dari Cina. Lalu bahasa yang digunakan percampuran antara Sunda dan Jawa, ya. Banyak beberapa hal suku Betawi kebiasaannya ini bercampur atau memiliki akar dari budaya lain, ya. Ya, inilah terjadinya perpaduan budaya, asimilasi budaya, hingga terbentuknya budaya baru. Nah, Pandi rasa cukup penjelasannya, ya, untuk hari ini. Kita isi evaluasi, ya, di halaman untuk IPS itu di halaman 45. IPS evaluasi di halaman 45, ya. Kita kerjakan, ya. Nanti pekan berikutnya insya Allah kita ulangan, ya. Ya, bagaimana? Sudah mengerjakan? Evaluasinya? Ya, kalau sudah, kita cukupkan untuk hari ini. Ya, semoga kalian bisa menerima dengan jelas, ya, apa yang sudah Pandi sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib, fastabiul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.